ada di rumah, anak yang laki juga kagak, udah azan lah. Yang penting kedengeran sama jin-jin yang pada bawa angin dan yang sama-sama bawa hujan. Sebab kadang-kadang apa sih ada istilah lempar batu sembunyi tangan. Nah, jin juga punya prinsip itu. Mereka paling depan ngeganggu kita. Cuma mereka nggak pengen ketara, nggak pengen ketahuan. Makanya diikutin tuh. Angin gede dia ikutin. Kayaknya yang merusak jendela angin, padahal jin. Cara ngusirnya azan. Azan, jangan pakai Indah Rahmatan Makoli. Makoli kata udah itu nggak ada jadwalnya. Nggak tahu kalau azan atau melihat sesuatu nih di rumah, ya Allah, dari anak ini ular menggeletak, kalau biasanya dibuat adanin. Insya Allah kalau itu bikinan apa ya? Kalau itu terdiri dari jin, dengan selesainya azan akan hilang. Nah kalau kagak hilang berarti ular kumpulin, ya, coba kumpulin. Udah, lanjut. Al-Babul berapa? Tasik ya. Tadi siapa udah? Azan yang ketiga. Yang kedelapan fadilah azan. Al-Babul tasik adapun bagian kesembilan 10 hadis yang terus akan berbicara masalah fadilati sholatil jamaah, ya, keutamaan dari kita melaksanakan sholat secara berjamaah. Nanti kita lihat ya. Mudah-mudahan dengan ada ilmu ada hidayah. Dengan ada hidayah rajin ibadah. Dengan rajin ibadah dekat sama Allah. Dengan dekat kepada Allah, insya Allah rahmat selalu bersama kita. Dengan rahmat selalu bersama kita, insya Allah hati kita, zahir kita, batin kita bakal dibahagiakan sama Allah. Itu ya. Saya ingat kata orang tua, kalau pengen benar kudu pakai ilmu. Cuman dia balikin. Tapi setiap yang punya ilmu belum tentu benar. Paham ya? Masalah memang kalau pengen benar belum pakai ilmu, tapi yang pakai ilmu juga, yang punya ilmu juga belum tentu. Itu gimana? Makanya kan kita sering dengar salawatan. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal Rabbi zidni ilman wa wafiqni amalan wa habli rizqan wasi'an wa tub alaina. Ini baru mulai Bang. Gak apa ya, itu istighfar sampai sekarang saya hafal dari kecil. Sampai sekarang saya yang anak ini siapa, cakep banget. Artinya Astagfirullah Rabbal baraya, ya Allah, ya Allah sebagai Tuhan sekalian alam, tolong ampuni dosa saya. Dengan diampuni ya kalau minal khotoya dari semua kesalahan. Kesalahan kita kan nggak ada itu. Malah kesalahan kita yang bisa kita itu ada yang lahir, ada yang batin. Ini mobil lagi. Enggak, bukan mobilnya, nggak ganggu itu. Ah, pantesan kok bangkit astagfirullah. Kayaknya mobil mati. Kesalahan kita ada yang zahir, ada yang batin. Kalau yang zahir insya Allah kelihatan sama anak, kelihatan sama bini, kelihatan sama tetangga. Ini yang batin yang rada susah. Yang zahir apa? Udah nggak usah tahu lah. Nggak usah saya ceritain lah. Zahir mah kelihatan.
Yang batin sih di dalam. Sombong adanya di dalam. Bapak tahu nggak bahwa saya sombong? Enggak tahu. Ria pengen di dalam. Nggak bisa ketahuan. Makanya dilatih astagfirullahaladzim zahira wa batin. Ayo kira apa? Kemarin Sabtu kita baca. Ya Allah, ampuni dosa saya, baik yang kelihatan sama orang atau yang tidak kelihatan, yang lebih berbahaya daripada dosa yang kelihatan. Makanya minal khotoya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Ya Allah, saya kepengen seluruh dosa, yang kecil, yang gede, yang terasa, yang kagak terasa, yang kelihatan, yang kagak kelihatan, tolong ampuni semuanya ya Allah. Sebab anta a'lam, engkau lebih tahu dengan kerjaan yang saya lakukan keseharian saya. Kemudian beres itu, Rabbi zidni ilman. Siapa? Rabbi artinya wahai Tuhanku, zidni. Nah, sekarang banyak itu anak. Itu artinya ya bapak sih kan dari kabel. Zid artinya tambahin, ini saya. Jadi kalau benar insya Allah kagak lama bakal kabel. Serius? Tolong yang udah hasil itu jangan gara-gara saya ntar ya aduh ngomongnya gitu. Ntar beneran gue punya anak lagi. Mana udah 55, 22 saya males. Tapi jujur, arti zidni itu tambahkan kepada saya. Lu pengen apa bener-bener kata Allah? Ilman. Ilmu, tapi bukan hanya sekedar ilmu ya Allah. Ilman naf'an. Cirinya. Wafiqni amalan sholihah. Ciri ilmu manfaat itu yang punya ilmu selalu dikasih kekuatan oleh Allah untuk beramal soleh. Nih, soleh. Cirinya orang ilmunya manfaat, kegiatannya itu serba terpuji. Kan agak susah ini. Kan masih banyak ustadz yang ngiderin proposal terus. Bangun musola, bangun pesantren, tapi nggak bangun. Yang dibawa bukan tasbih emas. Ada lagi. Udahlah macam-macam lah. Yang jelas bapak-bapak lebih tahu bahwa kata-kata tadi benar kudu pakai ilmu, tapi punya ilmu belum tentu supaya benar kita minta Allah. Cirinya wajib kasih saya kekuatan ya Allah, amalan solehah untuk beramal soleh. Kalau udah soleh kira-kira happy kadang-kadang sama tetangga sama ini berantem mulu. Itu kurang soleh itu. Sekarang naruh duitnya di peci, pecinya hilang. Sesuka hatimu engkau menjatuhkan tangan. Kan kesian. Jerit tangisku tiada engkau hiraukan. Jika dia nggak bisa ya saya nggak bisa. Kadang-kadang istilah anak Pandeglang itu mah anak rumah tangannya awet rajet. Awet mah awet tapi rajet. Rajet itu apa sih? Rajet itu rada-rada hancur. Buktinya berantem tiap hari tapi berantem tiap tahun. Kan kayak kucing gitu. Senyum lagi ya. Gara-gara ilmunya enggak nafi'ah ya. Kalau ilmu nafi'an wafidnya amalan sholihah. Ngelihatnya aja bikin kita ingat sama Allah ya Allah. Kalau ngelihat dia kayaknya dipaksa gua pengen ke masjid tuh cak. Kalau dia
walaupun galaknya ini aja tinggal pengen juga buat kawan nonton ngomong ini kan juga bener. Oke. Galak kenung lah. Yang kedua, yang pertama ya. Yang kedua, kalau ilmunya manfaat, amalnya soleh. Yang ketiga, yang keduanya, wahabli. Jangan wawnya jangan dua kali. Wahabli, jangan kan kebanyakan wahabli, wahab udah pindah ke gondrong. Ya. Wahabli, ini kalimatnya ini kalimat secara nahunya ini ya. Jadi kalau udah ngerti ke saya kan begitu bapak-bapak yang salah kan yang dituding ini. Tuh, lihat dia menuding. Sekali lagi, lihat ini. Waknya satu aja. Dari haba ya habu. Kan dulu saya kasih. Nah itu, Rabbana haba. Nggak ada lautnya tuh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Itu doa supaya kita punya anak, cucu, turunan kita jangan sampai badung kayak kita. Kita kan suka terus terang. Gua kepengen turunan kayak gua, sampai yang puncak itu. Mama kenapa? Makanya ini gua badung. Jangan ikut gua ya. Kan anak pasti ngomong, lagi ikut siapa saya? Kalau kagak ikut banget tuh saya. Nggak jauh dari pohon. Dosa hukumnya. Kalau ngomongin kejelekan atau ngomongin dosa yang pernah kita lakuin, nggak boleh. Paham nggak sih? Semalam kita nyium pacar kita sambil bilang, ini kenapa pas ketemu teman itu dibilang? Ada yang gitu? Iya kerjaan saya lah ya. Satu, cuma keinginan satu. Udah nyium pacar dosa, pengen ketahuan orang supaya lihat, pengen di alam, dapat dosa dari nyium, dapat dosa dari pengen di jadi dong. Sudah diam aja ya. Besok kita ulangi lagi. Nah, itu lah. Rada mending saya bukan ngebolehin bukan. Dosanya karena double. Ya. Nabi melarang sehingga kata Nabi, pas buat terbaca hadis lah ya. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Dengerin deh. Setiap umatku walaupun dosanya numpuk bakal diampuni sama Allah selama berdosanya secara ngumpet, kagak terang-terangan. Itu kalau maling ngumpet, tapi apa Allah orang dari itu kok ambil 10.000? Ya tahu lah orang paling bisa. Ini 100 lah, kalau jadi bilang tuyul lah orang tuyul depan dia. Waminal mujaharah, saya kasih tahu. Termasuk maksiat secara terang-terangan yang rada sulit buat dimaafin. Ayat malar rajul billaili amalan. Semalam ada seorang laki-laki ngamalin maksiat. Satu nggak yang tahu. Pagi-pagi malah dia ngomong sama temennya. Berarti itu anak membuka sitrullah, membuka tabir yang Allah pasang buat dia. Ujung-ujungnya mengakibatkan mohon maafnya rada susah diterima Allah. Itu bukan boleh masuk. Masih ngaji di jalan ngeliatin orang mulu. Ini parah. Yang empat itu maksiat parah. Nah, kalau yang terang-terangan lebih wajar. Kalau ini hanya dosa, kalau ini nyebabin ampunan rada susah. Allah berikan gara-gara dia kepengen kelihatan bermaksiat. Sebab apa? Sebab hakikat maksiat itu ngelawan Allah. Yang lebih parah lagi, yang ngedengerin kagak ngelarang, kan terlibat. Hati yang mati sama saya. Kata Allah ya, Aminuddin, lu goblok amat. Saudara lu sekarang berbuat maksiat, nyapa lu kagak ngomel? Ya Allah,
Gara-gara kagak ngomel, dosa di sana aja. Duit dia doang yang mana? Jelas nggak? Siap kira-kira Bapak kalau ada orang yang kita kasih itu kan enggak. Malah kadang-kadang kita kasih semangat. Buat lu. Dan gua ketiga kali datang diudahin dulu Haji. Kayak dulu kurang jarang. Iya. Jadi efeknya kan sama wajah gitu Mas ya. Yang semuanya merupakan kegiatan yang tidak diridhoi oleh. Kenapa tadi saya bilang di situ? Awal fikih ya. Nah, ngomongin ciri ilmu manfaat itu bagaimana? Ciri ilmu manfaat itu kegiatannya serba soleh. Awas, soleh. Serba soleh. Kemana-mana selalu apa soleh. Bukan soleh ini, dengan kesolehan. Ya. Soleh, bangun tidur soleh, kerjanya soleh, kegiatannya soleh, kelola duitnya soleh, kemudian rumah tangganya pun serba. Saya juga sering banget sih. Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni. Setiap ketemu malaikat Jibril itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu dipesan gini, wahai kekasih Allah, sesuai dengan perintah Allah, kalau ente pengen bahagia lahir tolong biasain baca pendek tapi mantap, multi kompleks, perbahanan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk doa yang manapun harus dibuka pakai selawat. Sebab seindah apapun doa kalau nggak ada selawatnya nggak diterima Allah ya. Allahumma rzuqni Tayyiban Wastamilni Salihah. Itu aja. Apa? Balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqni Tayyiban Wastamilni Salihah. Ya Allah, anugerahkan kepada saya segala sesuatu yang thayyib, segala sesuatu yang merupakan pemberian Engkau, mudah-mudahan yang buat saya yang thayyib. Ngerti thayyib? Thayyib itu bagus dan bikin senang. Kalau cuma bagus doang bahasa Arab hasanun. Tapi kalau bagus bikin senang itu namanya thayyib. Saya bertanya, apa setiap yang bagus senangin? Belum tentu. Ini termasuk kuat, cakap yang bagus. Ya, begitu. Pokoknya kau waktu itu kau beri dia Kata ibu tuh. Iya. Kira-kira bagus menyenangkan nggak? Kagak, siapa yang pengen dimulia? Tapi kalau thayyib itu bahasanya hasan, itu bagus. Tapi kalau yang namanya thayyib di samping ngenak, di samping indah, bagus, ngenakin, itu namanya thayyib. Jangan ingat thayyib yang kakak pulang 2 tahun. Coba lagi jalan. Jadi 2 kali puasa. Kakakku. Dulu kalau kita ngomongin suami enak dan manfaat, yang keluar apa? Thayyib. Ala rabbihim yatawakkalun.
toyib. Di samping itu suara enak, bikin kita bahagia. Sebab satu huruf dari Quran, apakah baca apa ngedengar 10 kebaikan, bukan kurang toyib bagaimana? Lain kalau dangdut, bagus tapi nggak toyib, ya kan? Benar nggak? Kan ada yang bilang bahwa dangdut berpahala. Saya berani. Saya pengen tahu gurunya. Tidak ada. Kemana? Alamat ketemu di stasiun kemarin. Ketemu dia. Jodohnya tapi sekarang belum kawin. Dua kali Apa dia. faedahnya? Enak ya enak, cuma tidak berfaedah. Ya, makanya saya tadi ngomong bahwa baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dapat pesan dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril ya, ini hanya hadis. Adapun saya nggak pernah ketemu Jibril, lain dengan nama Bukro. Iya. Hujan saya berhenti, malaikat saya kejar. Janji kepada malaikat, kalau seandainya hujan turun hari ini akan saya kejar sampai kuan. Malaikat duduk juga. Itu orang gila. Itu sudah pasang surga. Itu bapak hati-hati. Itu semuanya gangguan terhadap keimanan kita. Yang mana kita pengen Allahumma inna nas'aluka husnul. Hati-hati dengan gangguan ya. Setiap yang engkau berikan ke saya, mudah-mudahan serba baik. Artinya udah tahu kan, bagus dan menyenangkan. Wastakmilni sholihan, dan tolong ya Allah kasih kekuatan saya supaya yang telah engkau anugerahkan kepada saya terima keluarnya juga di jalan yang bagus. Duit dapat yang bagus, keluarnya juga dari ya, usahanya halal, sementara keluarnya buat nafkah anak, buat nafkah ibu, buat biaya pinjaman, dengan keluarnya bagus. Ada nggak yang masuknya bagus, keluarnya jelek? Banyak. Nah itu mah bukan nggak bagus, bau. Yang kurang bagus, anak jejeritan mereka pengen dikasih jajan 5.000, subhanallah nggak keluar, dasar lu cucur rewel, ke bawah lu. Malam-malam ada joget gitu, apa namanya, nyawer, ya Allah, ini tip, buka baju nak cingkungan ini, mau disebut Homa. nggak pakai nangis, keluar dewek tuh. Nah, betul lah, men. Atau apa lagi? Usahanya cakep. Malamnya dia sumbang. Orang-orang yang pada mabok. Ya nggak beres. Udah sedekah ke orang yang menggunakan kita punya duit untuk begitu ada. Kalau buat mabok cekek. Mau apa ini? Mau mabok searching apa sih? Masa nanti di tangan gue ini bisa mabok. Kudu vaksin kayak kata mau panggil suka tidak dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni tayyiban wasta'milni salihah. Bareng Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqni tayyiban wasta'milni salihah. Hanya itu aja ya. Tadi ibu dan bapak jangan suka dibacanya berapa kali? Jawaban saya sekuatnya. Banyak orang yang saya kasih Facebook 3 kali, dikit amat tadi.
Dikasih 1.000 mati. 1.000 banyak kan. Makanya ibadahnya udah ada batas dari Allah. Ittaqillah mastata'na. Beribadahlah sekedar kemampuan kamu. Mampunya tahajud 2 rakaat ya 2 rakaat. Ini mampu kagak sembahyang 10 rakaat. Satu kan pagi-pagi ada ambulan di depan rumah. Kenapa? Semalam katanya anak-anak nggak tidur. Ya Allah, sekarang rusuk ya. Akibat ngelakuin sesuatu di luar daripada kemampuan. Ya. Kalau ini maaf, insya Allah rezekinya wasiat. Wah mas, luas, lega, ya banyak, luas. Walaupun sedikit, tapi serba cukup. Mau beli mobil cukup. Digoreng terus. Mau gerobak-gerobak. Kalau nyari duit, jangan pengen beli. Bilang sama Allah pengen punya. Harap dan punya ya Allah. Kalau pengen beli, Nyampe. kalau pengen punya, Duitnya lamahan. Iya. hadirin yang beliin. Atas nama hadiah negatif kan punya saya. Itu tempat yang saya isi kalau perlu beli. Waktu itu 30.000 semeter, ada 1.200 itu. Kalau saya kudu beli dari mana? Orang itu kontrak sekali ngaji waktu itu 2.500. Waktu tahun 80-an. Ya sekarang alhamdulillah ya. Tahu 2 juta atau 1,5 juta kadang-kadang 700. Makanya kata lu jangan pengen kebeli. Terus gimana bang? Kita yang atur apa? Anak aja beda dari yang lain. Kadang-kadang ada orang, oh yang bisa. Anak lu berapa? 3 lah. Gua mah makan gelas. Lu mah 3, gua mah makan gelas. 13 biji ya. Serius bikin. Kalau percaya. Yang gua kami doyan anak, itu goblok. Goblok. Ya, emang gua nyari anak, nyari enak keluar. Ya, kagak beres lagi nih bang. Tuh, kiri tuh. Kalau udah sama-sama ilmu manfaat, otomatis rezeki jadi wase, nggak usah pakai minta, dikasih Allah. Ya kadang-kadang saya suka bercanda Pak Ustaz. Lu jadi ustaz udah berapa tahun ngontrak mulu, yang nyuruh lu ngontrak siapa? Namanya apa? Itu di sini saya. Ya habis sama saya lain level. Itu mau level. Itu level apa sih? Kelasnya bagi lain. Emang gua di kelas ada juga gua di SD kelas 1 naik kelas 2. Udah jadi kayak gini nggak ada kelas, goblok. Tuh, ciriin. Jadi kalau kita punya ilmu dan manfaat. Yang pertama amal soleh. Yang nggak bisa baca lagi. rezeki serba fokus juga. Terakhir nih. Terakhir. Dua kali terakhir. Kalau ilmu manfaat insyaallah dari saya cerita lagi. Bakal muslim. Mas Lanjar berarti lu udah bilangin tanggal 17 ya? Iya, dia bener lagi. Dia saya udah nanya, udah bilangin dia. Jadi Bakal ngomong lagi dia sendiri. dia ngomongnya kan sudah bilang berarti tanggalnya malam minggu. Iya, Mami. Dia nggak ngomong juga apa? 9 sampai 10. Iya. Kalau kita Kita juga bicara jadi puyeng, kendaraan, jangan-jangan bicara sendiri masih banyak orang yang dituntun juga susah banget. Iya, ucapin yang jangan baru-baru. acaranya, kalau acaranya mah tanggal 10. Kalau orang udah alim mau meninggalnya, Tentunya kan ngumpulin anak-anak kali ini. Tapi dia nggak ngerti bahasa. Gua ngomong tahunnya kapan? beda Dia kan sama yang berilmu. berarti tanggal 10. Tanggal 10 iya. Minggu kan? Kita pengen cek lagi, kata kita 9 10.
malah Kan nggak mungkin habis Jumat tuh. Iya. Amu nyeri, amu. Apa itu amu? Kalau emak, ada nggak yang suka geruan ke emak? Di dirinya ada yang gede. Emak sakit emak. Ada? Ada juga. Kalau sana terada tuh. Amu, nyeri amu. Kata Allah, lu goblok. Emang amu lu bisa ngilangin sakit? Yang bisa ngilangin sakit gua. Lu kegeruan Gua aja naik liter itu aja Allah. Gimana lagi sakit? Naik utang antik gitu. Iya, iya. Saya ada yang ini tukang ngurutnya, itu mah pasti. Oh, kita pernah yang bulat-bulat bang, yang muter-muter begitu, naik ke atas, bawa lagi, waduh. Omongan dulu Adina, aku juga lu, oh ngapain lu bisa ngicip ngilangin sakit? Yang bisa ngilangin sakit gua adalah sebut Allah. Karena kotak ditaruhin buat kita bang, keliling. Apalagi pas sakaratul maut nih. Bapak Ibu lihat, orang yang sedang sakaratul maut matanya pasti melotot tapi bukan merhatiin kita. Itu sedang melihat amal ibadah yang pernah dia lakuin, apakah itu ibadahnya bagus atau ibadahnya jelek. Cuman yang prihatin kalau bagus nampaknya seperti orang ganteng yang siap nolongin kita. Giliran yang jelek ini luar biasa. Mana itu amal jadi seorang manusia jelek, nakutin, rambut kagak karuan, kemudian tenggorokan juga kelihatan tulangnya ngeri. Maaf, abi tahu dari mana kata kita. Nggak percaya silahkan duluan. Saksiin sendiri. SMS ke saya. Ya, kalau mau percaya kita ke siapa lagi? Tapi video call. Iman bahwa maha benar Allah dengan segala Malaikat. dan yang dijamin untuk tidak Ada pernah jaringan, bohong Bang. adalah Ada baginda jaringan. Nabi besar kita Muhammad. Sampai ada pertanyaan di kita namanya Daftarul Akhbar. Ja'a rajulun fi hasanil wajhi hasanil hay'ah. Datang seorang laki-laki gagah ganteng siap mau nolongin itu orang yang sedang sakaratul maut. Sampai saking takjubnya itu yang sakarat nanya, man anta lam aro aksan minka wajhan. Wahai makhluk, siapa engkau kok ganteng amat? Selama hidup aku gak pernah lihat orang seganteng kamu. Apa jawabnya? Ana salatu, aku adalah sholatmu. Ana zakatu, ana sadaqatu, ana siyamu, ana hajju, ana amaluka soleh. Aku adalah amal solehmu. Allah tugaskan aku untuk datang kepadamu demi keselamatan kamu nanti di alamul kubur. Allah. Pas yang jelek, menanta lam ara akhfah tingkah wajah. Gua kagak lihat banyak banget itu doa. Gua ketemu orang jelek, tapi kagak lihat sejelek lu. Lu siapa? Ana gaplehuka. Wa ana caturuka. Mana balaknya? Itu baru karangan saya. Di kita nggak ada anak gaplehuka. Yang jelas ana amalukan sayyid. Aku adalah amal ibadahmu jelek. Ditugaskan Allah untuk datang kepada kamu sekalian nakut-nakutin kamu bahwa inilah balasan yang akan diterima oleh orang yang amalnya kagak beres. Mau minta tolong siapa? Orang itu ngajari paratang mau saya paratang jaga minta tulung kasaha junjunan. Cerita kita sampai ke langit. Kita nyari pembantu yang bisa menyelamatkan kita. Tak satu pun, sebab amal solehlah yang akan bisa menyelamatkan kita. Anak bini, ya paling kalau bisa baca Yasin lumayan lah, berkurang laknat Allah. Kalau bisa, kalau kagak Yasin jadi Yasin. Yang kedua Yasin. Dia kan sering saya buat apa? Baca apa? Baca apa yang saya ya apa yang suka saya kemarin? Baca Allah. Apa itu yang Sedang. ada kejadian? Baca Allah. Dia sedang. Ya. Baca Yasin kalau bisa. Wajah Allah min baini aidihim sedang min baini aidihim sedang wa min khalfihim sedang.
panjang kalau dia siap buka kasih huruf 3. Yasin. Emang si Wati lagi begitu. Innya bagus, nya panjang. A-nya dibaca 2 kali. Yasin. Emang kagak ada gula. Benar-benar deh. Tapi kalau benar Yasin, kata Allah, hei malaikat pelan-pelan. Ternyata di tempat ini anak walaupun dia banyak kesalahan, gua dengar ada suara yang bikin gua senang. Suara kalam gua, kata Allah pelan-pelan. Walaupun diseksa jangan terlalu dahsyat gitu. Masih nggak percaya? Please. Sudah ngomong aja. Yang saya terangin bukan rekayasa, tapi semua sudah terucap oleh junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad. Man rabbuka kubron, man nabiyuka kubron, man rabbuka itu siapa Tuhan kamu? Mau jawab kubron, kata Allah man kubron, ya. Ada lagi man rabbuka Pancasila. Ya Allah, kagak dihargai. Lihat yang nalkin. Idza ja'akal malakanil muwakkalani bika wa huma munkarun wa nakir fala yusyaka wa la yuzaka. Kalau saya artiin, sekarang kencing udah ada di alamul kubur, udah bisa dipastiin bakal datang kencing dan 2 malaikat. Pasti mereka nanya, yang pertama man rabbuka, siapa Tuhan encing, man nabiyuka, siapa nabi encing, apa akhirnya? Maka tolong encing jawab dengan baik, kata yang nalki. Emang itu anak udah mati itu udah ngerti kata nabi lebih jelas yang udah mati mendengar suara yang masih hidup daripada asma minkum, mereka lebih mendengar daripada kalian. Kalian kadang-kadang ketutup kuping, tapi kalau orang bukan kuping lagi sebab masalah udah roh. Bapak, dengar. Tergantung bapaknya, kalau bapaknya sakti bisa datang. Makanya jangan teriak bapak. Siapa tahu bapaknya orang bebas. Ya. Iblis. Aku ingin bertemu walau hanya dalam mimpi. Oh, lagu pop itu. Ya Allah, mudah-mudahan bapaknya dengar langsung ke kamarnya. Cek sekalian. Ya ingat bapak, Rabbil wa walidayya warhamhuma kama rabbayani. Allahumma ighfir lana wa